Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan tentu rahmat dan hidayah Allah selalu mengiringi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang sangat saya hormati, ingin kembali menceritakan sejarah yang tidak pernah saya lupakan. Dulu saya itu punya teman dekat, biasanya ngopi bareng, belajar bareng, main bareng ya. Waktu itu teman saya itu dalam keadaan kesulitan, yang jelas kesulitan ekonomi setiap harinya, sehingga waktu itu dia itu tidak berhasil meneruskan sekolahnya, tidak berhasil meneruskan belajarnya karena terhambat oleh finansial. Sehingga waktu itu teman saya bingung sekali, bingung sekali, kesana kemari untuk mencari solusi, sampai mencari pekerjaan, pemasukan, dan yang lainnya. Tapi pada waktu itu teman saya sangat sulit untuk menemukannya, sehingga waktu itu juga ngobrol bareng sama saya, gimana ini caranya, apakah ada solusi atau gimana. Ketepatan saya waktu itu masih ada Pak D saya itu waktu itu pun sepuh akhirnya saya dan teman saya itu sepakat untuk menceritakan semuanya kepada saya. Singkat cerita, saya dengan teman saya itu sowan ke Pak D saya, dan di sana saya cerita apa adanya dan teman saya cerita apa adanya, apa yang terjadi pada dirinya waktu itu. Bahwasanya teman saya mengatakan saya dihadapkan pada hal yang sulit. Orang tua sudah tidak ada, pemasukan tidak ada, pegang uang aja tidak, sehingga sekolahnya berhenti, belajarnya berhenti, cari kerjaan sulit, cari hal-hal yang memberi masukan itu sulit. Akhirnya Pak D saya itu bilang, oh gini caranya, saman berarti keadaannya sulit nggih saniki, pekerjaan ndak nemu, uang ndak punya, sehingga saman bingung sendiri, tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar, dan lain sebagainya. Lah waktu itu Pak D saya memberikan solusi gini. Pak D saya, gini aja, sampean membaca sholawat nariyah, sebanyak 4.444. Membaca sholawat nariyah 4.444. Luar biasa banyaknya itu ya. Kalau ndak biasa baca 3 aja atau mungkin 10 itu, waduh, lamanya bukan main. Apalagi itu sebanyak itu 4.444. Dan tirakati itu, laksanakan itu dalam satu dudukan. Nah ini yang sulit untuk kita. Lah pada waktu itu saya bingung juga dengan teman saya, mana mungkin, apa mungkin dan mampu saya ini menjalankan atau membaca sholawat nariyah 4.444 dalam satu dudukan. Ini kan ya, kalau tingkatan kita ya mungkin ini kan sulit sekali ya. Akhirnya Pak D saya sedikit itu, kalau saman bener-bener niat dan pingin solusi dan pingin menemukan yang terbaik, baca aja sholawat nariyah itu 4.444 dalam satu dudukan. Lah akhirnya dengan nekat teman saya itu, gimana ini ya, loh saya bilang, lah ini yang paling butuh kan jenengan, bukan saya, coba sampean dulu gitu saya. Ya, saya yang menyuruh teman saya, bukan saya dulu yang melakukannya. Akhirnya ya wis kalau gitu
memang saya niatan betul untuk mencari apa namanya yang terbaik, kita tawasul dan kita baca sholawat sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Disampean tadi. Ya alhamdulillah, beliau teman saya menjalankan atau membaca sholawat 4444 itu satu dudukan berhasil, dan tentunya mencari waktu yang tepat sehingga semuanya tidak bisa mengganggu dan terganggu. Fokus membaca sholawat sebanyak itu satu dudukan. Kata teman saya 4444 membaca sholawat nariyah niku kurang lebih teman saya ya bilang seperti itu, habis isya sampai zuhur. Isya ya semalam sampai subuh, terus sampai mulai subuh diterusin lagi sampai zuhur, itu baru selesai 4444. Alhamdulillah beliau sukses menjalani atau membaca sholawat nariyah sebanyak itu dalam satu dudukan, sehingga setelah selesai itu disampaikan kepada saya. Ya alhamdulillah, ini ndak semua orang bisa menjalankan ini. Lah terus gimana nih? Tunggu aja, pasti ada solusi. Lah kok ndilalah satu hari setelah selesai membaca sholawat itu, dia itu mendapat info dari temannya agar supaya melamar ke pabrik Nestle. Tanpa basa-basi teman saya membuat lamaran, dilengkapi persyaratannya, kemudian dalam jangka kurang 1 minggu teman saya ini sudah dipanggil dan bisa masuk ke pabrik Nestle. Alhamdulillah mustajabah barokah sholawat nariyah. Akhirnya disampaikan juga kepada saya, oh ini sudah temenan gitu. Sungguhan kan, berarti zaman diijabahi karo Allah membaca sholawat nariyah. Dan waktu itu juga teman saya bernadar dengan diterimanya di pabrik Nestle setelah membaca sholawat nariyah itu memberi uang, jujur aja memberi uang kepada saya waktu itu kalau tidak salah 700.000. Setelah itu Pak Adi saya juga menyarankan, ini jangan berhenti di sini ya, sampai harus tetap istiqomah membaca sholawat nariyah. Terus gimana Yai, apakah harus 4444 setiap hari? Kan sudah tidak mungkin, ini saya sudah kerja dan lain sebagainya. Oh enggak, itu pertama aja 4444, pertama kali aja. Untuklah selanjutnya sampai jangan sampai tinggal sholawat nariyah itu sebanyak 11 kali setelah sholat fardu. Dan alhamdulillah mulai dari awal teman saya dijadikan karyawan, sekarang sudah menjadi orang yang dipercaya oleh bosnya. Sudah kerjanya bukan jadi karyawan lagi, artinya bukan lapangan, tapi sudah ngurusi administrasi di kantor. Jadi dari karyawan sampai sekarang sudah menjadi di kantor. Tentu kalau bicara finansial, dari awalnya sedikit atau mungkin nominalnya kecil, sekarang tambah besar. Lah itu cerita fakta teman saya yang pernah terjadi dan dialami, dan itu memang realita adanya. Dan saya alhamdulillah dengan cerita teman saya tadi itu akhirnya saya meniru. Nggih, alhamdulillah disyukuri semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan Allah mengijabahi, semuanya diberi solusi. Intinya kalau saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak D saya, apapun kesulitan kita itu pasti ada, apapun kesusahan kita itu pasti ada, tapi kalau kita ini mau berikhtiar, mau berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya. Makanya kalau mau monggo bareng-bareng maca sholawat nariyah. Kalau mau ya seperti Pak D saya, diawali dengan 4444, seterusnya 11 kali setelah sholat fardu. Insya Allah uang sholawat ya, apalagi sholawat nariyah dahsyatnya luar biasa. Ya semoga saja ini membawa manfaat, dan ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua.
Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan termotivasi dari cerita teman saya ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah dalam berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.